Halo semua, kembali lagi nih kalian di Sausul M. Seperti biasa di Sausul M ini kalian akan ditemani sama teman saya yaitu Mimin. Oke Mimin, silakan jelaskan apa yang mau dibahas sama kamu. Oke, halo semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama Mimin, yang akan selalu menemani kalian. Oke, to the point. Gedung satu ini tak asing lagi bagi masyarakat Karanganyar. Bukan karena letaknya di jalan protokol utama kabupaten yang terletak bawah kaki Gunung Lawu. Namun, di gedung inilah para wakil rakyat bekerja membuat undang-undang, melakukan pengawasan jalannya pemerintahan dan fungsi anggaran untuk kepentingan rakyatnya. Di balik megahnya bangunan besar yang dulu pernah dipakai untuk tempat bekerjanya Bupati Karanganyar, ternyata ada sudut-sudut berbau mistik di gedung ini yang tidak pernah terungkap. Cerita-cerita mistik berbau klinik muncul dari mulut Komandan Keamanan Gedung DPRD Karanganyar Agus Prabowo. Agus biasa disapa menunjukkan lokasi mana saja di gedung parlemen yang terkenal angker dan seram. Agus kemudian menunjuk sebuah pintu kecil di balik tembok pimpinan DPRD. Di balik tembok ruang pimpinan DPRD, ada sebuah sumur yang sudah tidak dipergunakan. Menurut Agus, di sumur itu terkadang muncul penampakan kakek-kakek tua menggunakan pakaian ala pendekat dan menggunakan ikat kepala duduk bersila di pinggir bibir sumur. Dulu pernah ada staf honorer yang pulang malam. Kebetulan motornya parkir dekat sumur tua itu. Saat mengambil motor, dia terkejut melihat ada kakek tua menggunakan pakaian ala pendekar menggunakan ikat kepala duduk bersila di pinggir sumur, ujar Agus. Karena ketakutan, lanjut Agus, staf honorer itu pun langsung main tarik motor yang masih terkunci menjauh. Selain di lokasi sumur tua yang ada di lokasi belakang tembok ruang pimpinan gedung DPRD, Agus pun menunjukkan aura mistik itu pun terasa di ruang fraksi PDIP. Di ruang ini, ungkap Agus, sering ada penampakan anak-anak kecil. Bahkan, istrinya yang pernah diajak malam-malam untuk melihat pengumuman penerimaan murid baru sistem online dari komputer di ruang fraksi PDIP ini pun pernah melihat penampakan sosok anak-anak itu. Waktu itu sampai kaget. Tiba-tiba istri saya lari keluar ruangan. Waktu saya tanya, sambil terbata-bata dia menceritakan apa yang dilihatnya. Sejak itulah, istri saya tidak mau lagi saya ajak ke sini, DPRD, malam hari, ujarnya. Selain di ruang ketua DPRD, Agus pun menunjukkan sosok anak-anak di ruang wakil pimpinan yang ditempati dari Partai Gerindra. Awalnya saya kira tuyul, tapi saya perhatikan bukan tuyul, jelasnya. Selain di 3 lokasi, di ruang Komisi A, ungkap Agus, yang paling banyak penghuninya. Bahkan, lantai ruang Komisi A, kalau diketuk-ketuk akan mengeluarkan suara seperti bunyi gamelan. Namun sayang, saat hendak dicek, ruang Komisi A sudah dalam keadaan terkunci. Pengakuan serupa juga diutarakan Eko, staf DPRD yang bertugas mengunci semua ruangan wakil rakyat ini. Menurut Eko, saat dirinya baru saja selesai mengunci seluruh ruang dan tengah asik menyaksikan televisi di ruang paripurna, tiba-tiba Eko melihat ada sosok anak kecil menggunakan pakaian Cina. Awalnya Eko menduga, masih ada staf di ruangan sekwan dan kebetulan anak kecil yang dilihatnya itu memang sengaja diajak untuk menemani salah satu staf menyelesaikan tugasnya. Namun saat dilihat, jam sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan Eko pun penasaran siapa staf sekwan yang masih bertugas hingga malam. Akhirnya, Eko pun mengikuti anak kecil itu naik ke ruang atas. Gitu terkejutnya Eko, dengan mata kepalanya sendiri, dirinya melihat selain anak kecil, ternyata ada 2 sosok laki-laki dan perempuan juga menggunakan pakaian Cina. Terus ketiga sosok itu menembus tembok di ruang bagian keuangan DPRD. Dari situ saya baru sadar, kalau yang saya lihat itu sosok gaib, ujarnya. Sementara itu, salah satu anggota DPRD dari fraksi Kebangkitan Bangsa dan Persatuan Irsya mengaku tak tahu menahu soal sosok mistik tersebut. Kalau soal itu saya tidak tahu. Tapi kalau berdasarkan ajaran agama, Allah itu tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga menciptakan makhluk lainnya, katanya. Percaya atau tidak kembali lagi ke pribadi masing-masing. Sampai berjumpa lagi, dadah.